lihat adanya EVOS. EVOS sepertinya tidak memilih untuk turun sebagaimana mestinya. Di Brazil salah satu daerah ataupun tempat yang juga harusnya kosong dengan adanya dua tim yang tidak bertanding hari ini. Tapi lawan mereka adalah Flash. Flash adalah salah satu tim yang cukup tentatif dari segi drop zone. Jelas ini sudah terbaca juga karena Flash punya drop zone di Brasilia. Kali ini Vivos bisa memilih lawan yang akan mereka lawan di early game-nya Kak Jo. Oh ya betul sekali, ini mereka ternyata memilih tempat yang berbeda ya Baby ya. Turunnya nggak ke arah Mount House lagi, tapi Brasilia juga menjadi salah satu pilihan tempat yang akan berbahaya. Seperti yang sering gue bilang, Brasilia tuh karena terlalu banyak compound ya. Jadi itu akan menjadi momok untuk semua tim yang ada di sana gitu. Dia juga akan bingung dengan timnya sendiri dan dengan tim musuh. Dengan tim musuh, betul. Karena POV-nya agak sedikit terbatas gitu. Alright, kita akan beralih ke arah Marble Works di sini dan ada seorang Get High ternyata yang sudah hilang dari tim Buriram ternyata tanpa kita sadari karena dari Bigetron. Oh my god, di sana tidak ada respect wall yang telah dibuka sehingga membuat Dix-nya pun tumbang. Keong harus mundur ke arah belakang. Tim Heavy lagi-lagi berulah. Vice MKS menjadi the next target, tapi ternyata masih ada seorang Keong dan pada akhirnya terwipe out sudah tim Heavy ke arah lobby. Nice one Bigetron. Ya itu dia. Setelah gagal di game pertama untuk mengeliminasi semua playernya, di ST ke-12 ternyata dilakukan di game kedua. Dengan lawan yang sama, Heavy berhasil dipulangkan. Sementara setup yang dilakukan oleh Bigetron jelas lebih siap terlihat. Keong sadar betul dengan senjata yang reload dan juga tidak adanya global, dia sempat mundur ke belakang. Begitupun juga dengan tembakan daripada teman-temannya yang cukup membuat lawannya sekarat sehingga follow up dari mereka berhasil dibuktikan working untuk Bigetron Esports. Tapi kita lihat terlebih dahulu POV daripada EVOS yang memang sedari tadi belum terjadi team fight. Tapi Brasilia ini adalah salah satu tempat yang cukup luas dan seperti yang Kak Jul bilang tadi, terlalu banyak compound di sana sehingga ketika dua tim berada di tempat yang sama, potensi untuk perang masih bisa tertunda, masih bisa sibuk masing-masing dengan mengumpulkan resource lebih banyak lagi mungkin. Tapi kita lihat terlebih dahulu posisi dari Bigetron ternyata tidak sepenuhnya aman Kak Jul. Aduh, double backdoor di tangan dari seorang Dix, mampu menembakkan seorang DXL dengan cukup cepat. Kali ini the next target Jun akan terkena double pick dari dua arah sekaligus. Dua orang berhasil ditumbangkan. Looking for another kill. Dua player tim Famos, ada Zeus dan juga seorang Raja kali ini yang sudah ternotis posisinya. Akan coba untuk didekati sedikit. Zeus kehilangan cukup banyak HP di sana. Ace, Keong sabar sedikit. Raja akan coba untuk mundur, tapi Keong akan mengoptimalkan serangan demi serangan ke arah seorang Zeus. Terlihat sudah Zeus di sana, adanya backup dari kawan-kawan Bigetron yang lain membuat seorang Zeus teman Faiz ternyata berhasil ditumbangkan dengan double barrel oleh seorang Zeus. Namun pada akhirnya pembalasan cukup instan terjadi. Raja, the last man standing dari kepada tim Famos kali ini akan menghadapi kesulitan yang besar. Tidak ada jalan keluar untuk seorang Raja. Oh my god, ternyata ada seorang DXL yang berhasil dihidupkan harusnya. Tapi dari seorang Koja langsung maju. Koja terjatuh di sana. Tetapi untungnya ada seorang Keong di sana yang berhasil memberikan bala bantuan untuk seorang Koja dan pada akhirnya Raja harus mengakui ketangguhan daripada Bigetron Esports. Ya itu dia, dan Koja tadi hampir aja di ending loh. Tapi untungnya masih ada follow up yang cukup cepat dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Esports. 8 poin kill, hal yang cukup baik di early game untuk Bigetron di Alpha. Tapi kita lihat terlebih dahulu bagaimana posisi daripada Rarkyu yang sudah mulai melakukan team fight dengan Falcons. Kali ini Abai melihat dengan situasi yang tidak begitu aman karena ada rush yang dilakukan oleh Keroro dari atas sana, dari balik global. Tapi dudes, dengan jarak seperti itu, dengan banyaknya global yang terpop up, gue rasa agak sedikit sulit untuk bisa mengending posisi daripada Falcons yang sudah terculik satu persatu tadi. Dudes memilih untuk berpindah tempat terlebih dahulu di situasi yang tidak begitu aman. Mungkin akan coba mendelay pergerakan daripada lawannya. Seketika dudes pun tertumbangkan. Mal masih ada dan berhasil untuk setidaknya menuju ke vending machine di area Lumbermill. Ya seperti yang tadi sempat gue bilang di awal kan, pasti akan ada Falcon yang akan menjadi ancaman tim RRQ di awal. Itu sudah menjadi satu hal yang kita semua tahu bakalan terjadi fight. Tapi ternyata di arah yang berbeda, EVOS Divine Ray dalam bencana yang cukup besar berhadapan dengan satu player tim Vamos. Habis Buya harus dipulangkan dengan
cukup cepat. Tumbang sudah EVOS Divine di posisi ke-11 oleh tim Famos yang baru saja melakukan reset atas kekalahannya oleh Bigetron, Baby Lee. Ya, sayang sekali keputusan yang mereka lakukan. Mereka turun di Brasilia dengan drop zone yang berbeda. Jelas gaya rotasi mereka juga akan berbeda daripada biasanya, walaupun kita bisa bilang dengan drop zone mereka di mode host cenderung lebih dominan, mengalami kesulitan untuk menuju ke late game. Ternyata keputusan yang diubah pun tidak berjalan dengan begitu baik. Brasilia salah satu tempat di area pertengahan, jadi ketika mereka mau coba bermain dengan banyak rotasi, dengan gaya yang aktif, gua rasa tidak begitu working untuk teman-teman daripada EVOS Divine. Cukup disayangkan karena mereka adalah salah satu tim yang bermain dengan cukup baik di game pertama, dapetin Buya juga, perolehan poin yang juga berhasil mereka tabung. Tapi sayangnya tidak begitu maksimal di game kedua ini. Tapi kita lihat terlebih dahulu bagaimana posisi daripada AG yang sudah mulai bergerak ke area Forge. Dan satu hal yang aku pelajari bahwa Bigetron memang tidak bisa terlalu lama di area Forge ya, karena banyak banget tim-tim yang rotasi ke arah sana, Kak Jul. Ya, selain itu juga kita lihat dari segi zonanya ya, udah gak berpihak di arah sana juga. Cuman memang mungkin mereka lagi gak ada pilihan lain gitu kan, mereka harus melakukan riset dari arah sana dengan adanya beberapa fight yang terjadi di early yang mengikis cukup banyak resources yang mereka miliki. Jadi mau gak mau mereka harus riset dari arah sana. Tapi sementara itu kita akan melihat kali ini dari Bigetron dengan 8 poin eliminasinya sudah cukup kuat untuk melakukan rotasi. Next checkpointnya tidak boleh terlalu lama. Zeno sudah mulai bergerak, tapi kita akan melihat ini dia peperangan yang kita tunggu. Dua tim yang bisa gua katakan dua tim yang lagi kuat banget kali ini. Ada Buriram dan juga WAG. Hati-hati seorang Expor sudah mulai mendekat. Wasana terpantau pergerakannya, setengah HP sudah mulai hilang, bahkan udah tinggal sisa banget HP-nya dari seorang Wasana. Harus ditarik mundur, namun ada Riptide Rhythm juga kali ini cukup mengganggu pergerakan dari Buriram United. Juna akan coba untuk memanfaatkan sedikit blind spot dan pergi sejauh mungkin dari tekanan yang diberikan oleh WAG. Get High masih bersiap untuk menyambut kedatangan WAG, tapi lihat ada seorang Moshi yang mendapatkan posisi yang cukup nyaman, namun Wasana dengan efek 5 berhasil merupakan satu player. Ada pertukaran yang terjadi, seorang Cyrus mampu menumbangkan Wasana di sana. Hanya satu orang yang hilang daripada Buriram, sementara WAG kehilangan dua playernya dan Alan masih berhadapan dengan seorang Juna. Coba untuk menari-nari di balik blue wall, namun dua player saja cukup. Oh my god, Krilinnya pun tumbang. It's gonna be end for WAG di posisi yang ke-10, Baby Lee. Ya, cukup disayangkan posisi ke-10. Sementara kita tahu bahwa WAG salah satu tim dari Vietnam yang cukup kuat. Secara setup justru ini tergocek parah ya oleh teman-teman daripada Buriram. Kita tahu bahwa Mosinya memisahkan diri dan tidak terlihat oleh teman-teman dari WAG. Walaupun bisa gue bilang counter yang dilakukan oleh WAG dengan melihat zonanya akan coba melakukan flank ke arah kanan. Dia juga counter melakukan hal tersebut ke arah sebelah kiri, tapi sayangnya Mosi menjadi key players yang cukup baik. Dan juga ada yang satu player dari Buriram yang sempat ter-takedown itu juga karena senjatanya yang menurut gue dengan jarak seperti itu tidak begitu working. Tapi kita lihat terlebih dahulu posisi dari Bigetron yang memang berhasil melihat posisi dari AG. Bahkan itu orang yang cukup terbuka, tapi lihat bagaimana Glow sudah mulai di pop up. Tentu akan membuat Kyong agak sedikit sulit untuk memberikan aim ke arah bawah sana. Ada support yang juga cukup mengganggu, yaitu Dewi dari arah belakang, tapi Kyong akan coba memantau dan juga ada damage yang masuk sehingga mereka harus mundur daripada setup yang sudah mulai dilakukan. Chinoy lihat dengan begitu cepat mereka sukses untuk naik ke arah genteng tersebut dengan adanya dua player dari AG. Faiz coba mundur dulu, tembakan connect dari arah belakang sana. Oke, fokusnya terbagi. Kedua tempat yang berbeda cukup sulit untuk Faiz, tapi Koja memilih untuk turun ke bawah melihat posisi daripada Dewi yang sendirian saja di depan sana. Dan sudah nice sekali. Koja berhasil menculik satu player daripada AG. Lihat bagaimana situasi sekarang yang tidak juga aman untuk Bigetron. Dua player dari AG terlihat. Tembakan demi tembakan dilontar oleh seorang Keong. Masih belum connect, tembakan lagi dan lagi dipencet. Begitu saja masih belum bisa men-tag dan malah Keong yang harus terculik. Hanya Koja tersisa sendirian saja. Mau coba kabur pun akan sulit. Coba untuk Kylo terlebih dahulu, tapi sayangnya terlihat oleh seorang Saifa sehingga Bigetron Esports harus dipulangkan di posisi ke-9, Gaju. Gak sampai di sana, tim Falcon mendengar huru-hara yang terjadi datang sudah on fire, berhasil merupakan seorang Saifa.
kali ini hilang satu persatu AG Global. Namun lihat, Biu yang berhasil dihidupkan kembali akan menjadi target incaran dari tim Falcon. Masuk ke arah dalam, tapi Glue Melter nampaknya cukup mengganggu. Kali ini pergerakan tim Falcon masih mudah dilakukan. On fire! Tumbang oleh seorang Cinoy. Adanya duel M-90. Namun tidak berpihak terhadap seorang Fire. Lagi dan lagi jatuh. Ada seorang Pina kali ini bergerak di arah depan. Membuat satu persatu player AG Global pun tumbang. Sayang banget tadi kita lihat Bigetron yang harus tumbang. Karena apa? Karena pertukaran sniper yang terjadi. Dan ketika Kojaknya turun ke arah bawah untuk dapetin seorang deal, ternyata yang di atas 3 player AG tetap ngegas. Sedangkan cuma ada 2 player doang yang ada, Dik sama Keong. Akhirnya pun tumbang sudah Bigetron. Sementara itu kita akan melihat tim Falcon kedatangan tamu baru. Ada God of Wolf kali ini dari atas, namun dianya berhasil ditumbangkan. Tim Falcon kali ini mengamuk. Cukup banyak eksplosif yang sudah mulai diberikan ke arah tim God of Wolf, tapi masih ada Gluol demi Gluol yang menghalangi Babyli. Ya, banyak sekali Gluol yang terpop up sehingga posisi dari God of Wolf masih cukup aman, begitupun dengan 4 roster lainnya. Tapi kalau kita lihat tadi juga ada damage eksklusif yang connect dari Falcons. Justru ini akan membuat posisi dari GOW akan kesulitan karena banyaknya Glue Melter yang sudah mulai dilemparkan. Pertukaran terjadi, bahkan ada Pena yang masih coba untuk memantau terlebih dahulu. Glue coba dibuka karena adanya serangan dari arah yang lain. Arah Yukazu akan menjadi pengganggu daripada tim Falcon. Sepertinya Limit dan kawan-kawan memilih untuk turun memasuki compound, memasuki kandang tersebut. Tapi kita lihat POV yang berbeda daripada arah Yukazu. Bagaimana Abai berhasil memberikan damage terhadap beberapa player di bawah sana, yaitu tim Flash. Dengan banyaknya compound harusnya masih bisa untuk ditunggu beberapa waktu, tapi tidak boleh terlalu lama. Area tersebut cukup tidak begitu menguntungkan untuk teman-teman daripada tim Flash. Tapi lihat satu granat akan coba dimasak dan dilemparkan begitu saja, tapi sayangnya masih belum connect dengan cukup baik. Dan balik lagi terhadap Falcons. Lihat bagaimana tembakan demi tembakan terjadi, tidak selesai begitu saja. Fire agak sedikit kesulitan untuk bisa keluar dari Gluol yang sudah mau terpop up. Lihat banyak banget Gluol di sini Kak Jul. Kayaknya udah jadi kayak bangunan rumah tangga ya gitu. Jadi kayak komplek nih gue lihat. Betul. Kayak komplek Gluol gitu, banyak banget. Tapi nice one dari tim Falcon ternyata mampu untuk menghadang tamu-tamunya. Tapi kita beralih ke arah yang berbeda. Ada tim RRQ Kazu dari Abai dengan menggunakan Rebel Rush mau juga arah depan. Tim Flash kali ini akan menjadi incaran daripada RRQ. Terlihat ada satu player Zoom kali ini, namun masih ada respon bola cukup cepat. Ada kabel Casey yang connect di sana. Susah sekali untuk menumbangkan seorang The Zom. Upaya reviving akan sudah dilakukan, but somehow God of Wolf finally tumbang di posisi ke-8. Masih dengan RRQ dengan 2 player yang tumbang kali ini. Dan oh my god, M79 menutup perjalanan RRQ Kazu. 5 tim saja tersisa Babyli. Ya sayang banget, padahal tadi Akindina udah cukup on point buat ngasih follow up. Dia kasih Casey, bahkan dia bisa revive dengan begitu cepat seorang Abai. Tapi sayangnya 2 player lainnya tidak bisa menghandle hal tersebut sehingga tumbang satu persatu. Tapi kita lihat dulu BOV daripada Buriram. Wasana maju secara perlahan ke depan sana, tembakan akan dilontarkan terhadap Sming yang masih belum connect. Adanya satu batang pohon yang cukup mengganggu. Wasana memilih untuk mundur terlebih dahulu karena sadar bahwa zona sudah mulai bergerak dan banyaknya tim-tim yang sudah berada di zona yang lebih aman. Smeng memilih untuk move menggunakan mini launchpad tapi terdetek posisinya. Global dibuka begitu saja, 100 damage sudah connect, tapi untungnya masih ada satu gol yang membuat Sming masih bisa survive. Baru sendirian saja coba diras oleh 4 player dari tim Falcons dan membuat VB harus dipulangkan di posisi ke-5 Kak Jul. Aduh, Virtus Pro pulang sudah, tapi lagi dan lagi lihat tim Famos berhasil masuk ke area late game, di mana 3 tim Thailand akan berhadapan dengan 1 tim Malaysia. Tim Falcon mengamankan area bawah, area yang cukup terbuka. Sementara kalau kita melihat dari Buriram United, mereka mendapatkan 1 batu besar di sana sebagai barikade perlindungan mereka. Coba untuk memutar seperti biasa, bermain searah jarum jam ke arah kanan. Buriram United mencari seorang Limit tanpa disadari perputaran di arah off angle
dari tim Falcon membuat mereka mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Cukup banyak utilities yang akan di-spam ke arah tim Falcon. Dengan tidak ada seorang limit tapi ternyata berhasil di-revive. Wasana terlihat gerakannya dan langsung ditumbangkan begitu saja. Membuat Wasana harus hilang di tangan tim Falcon. 2 player saja tersisa sementara Baros belum terlihat. Oke, pada akhirnya Baros Sinoy maksud gua sudah ternotis. Tumbang sudah. 2 player akan langsung diharas begitu saja oleh tim Falcon. Ada juga Thrill of Battle yang connect kali ini. 2 orang hilang and this is it. Booyah for Team Falcon. Itu dia tim Falcons bermain dengan luar biasa, tentu dengan perlawanan yang juga memang tidak seimbang dengan Buriram yang hanya tersisa 2 player. Tapi lihat bagaimana mereka bisa mengeliminasi 2 player tersisa dari Buriram dengan begitu cepat. Dan juga permainan mereka yang luar biasa. Menjadi tim yang cukup mengganggu untuk RRQ Kazu di early game. Bisa masuk ke arah late game dan menjadi tim yang berhasil mendapatkan Booyah. Lihat bagaimana upaya yang dilakukan dari beberapa player yang juga menghandle tugasnya dengan cukup baik. Bagaimana beberapa player daripada Falcons terbagi fokus mereka ke arah sebelah kiri dan kanan dan berhasil menghandle hal tersebut dengan begitu baik. Dan welcome back, Bigan. Yes, terima kasih banyak Shaggy Julia dan juga Baby Lee. Tim Falcons dengan formasi pemain baru